Suara derit kipas angin dinding di kontrakan peta itu terdengar seperti geraman pelan yang tak kunjung usai. Angin yang dihasilkannya pun tidak sejuk, hanya memutar-mutar udara pengap yang berbau tumisan kangkung dan asap kendaraan dari jalan raya di depan gang. Arini menatap pantulan dirinya di cermin rias kecil yang retak di sudut meja. Wajahnya cantik, dengan tulang pipi yang tegas dan mata yang seharusnya bersinar, namun kini tertutup mendung kelelahan. Ia mengusap pelan kerutan halus di sudut matanya. Usianya baru 26, tapi hidup di bawah garis kemiskinan selama 4 tahun pernikahan bersama Bayu telah membuatnya merasa seperti wanita parubaya yang kehilangan harapan. Rin, buka puasa tinggal 10 menit lagi. Ini bapak tadi kasih bonus takjil dari pangkalan. Suara Bayu memecah lamunan Arini. Bayu masuk dengan seragam ojek online yang basah oleh keringat. Wajahnya legam terbakar matahari, namun senyumnya selalu sama, tulus, pasrah, dan menyebalkan di mata Arini. Di tangannya ada 2 plastik berisi kolak pisang dan beberapa gorengan yang sudah lembek karena uap panas. Arini hanya menoleh sekilas tanpa minat. Uang kontrakan sudah ada, Mas? Besok sudah tanggal 10. Pemilik kontrakan bilang kalau telat lagi, kita disuruh cari tempat lain. Senyum Bayu sedikit luntur, namun ia mencoba tetap tegar. Sabar ya, Rin. Tadi ban motor bocor, jadi uang tarikan hari ini kepakai buat tambal dan ganti ban dalam. Tapi tenang, besok Mas narik dari subuh. Bulan Ramadan begini biasanya banyak orang yang pesan makanan buat sahur. Pasti nutup kok. Sabar, kata itu lagi. Arini merasa mual setiap kali mendengarnya. Bagi Bayu, sabar adalah jembatan menuju surga. Bagi Arini, sabar adalah penjara yang membuatnya harus mencuci baju dengan tangan hingga jemarinya kasar, karena mesin cuci bekas mereka sudah lama mati dan tak mampu diperbaiki. Ia melihat Bayu menuangkan kolak ke dalam mangkuk plastik yang warnanya sudah memudar. Di atas meja kayu yang goyang, hanya ada piring berisi tempe goreng dan sambal korek. Pemandangan itu seolah menjadi rangkuman dari seluruh hidupnya. Hambar, murah, dan menyedihkan. Kamu tahu, Mas? Tadi aku lihat status media sosial Maya. Dia baru saja buka puasa di Hotel Bintang 5. Meja makannya penuh dengan makanan yang bahkan aku nggak tahu namanya. Dia pakai tas yang harganya bisa buat beli 10 motor kamu. Suara Arini bergetar karena amarah yang dipendam. Bayu menghela napas panjang. Ia duduk di samping istrinya dan mencoba meraih tangan Arini. Namun Arini menariknya menjauh. Rin, hidup orang lain itu panggung sandiwara. Kita nggak perlu melihat ke atas terus. Yang penting kita sehat, kita punya satu sama lain, dan rezeki kita halal. Bukankah itu esensi puasa? Menahan nafsu, termasuk nafsu duniawi. Arini tertawa getir. Esensi puasa itu menahan lapar buat yang mampu. Mas, kalau kita nggak puasa pun memang sudah lapar setiap hari. Aku capek hidup begini. Aku capek harus pura-pura bahagia di depan orang lain sementara untuk beli pembalut saja, aku harus menghitung koin di celengan. Tepat saat itu, suara azan maghrib berkumandang dari masjid di ujung gang. Bayu segera membasuh wajahnya, lalu meminum air putih dengan hikmat. Ia tampak sangat menikmati seteguk air itu, seolah itu adalah nikmat paling mewah di dunia. Kontras itu membuat hati Arini semakin panas. Ia melihat suaminya sebagai pria baik, sangat baik bahkan, namun kebaikan itu tidak bisa mengisi perutnya yang lapar akan pengakuan dan kemewahan. Setelah berbuka seadanya, Arini masuk ke kamar dan membanting pintu pelan. Ia meraih ponselnya yang layarnya sudah retak di banyak sisi. Ia membuka aplikasi Instagram, menatap foto-foto gaya hidup mewah yang seolah mengejeknya dari balik layar kaca. Di saat itulah, sebuah pesan masuk dari sebuah nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi chat. Tawaran yang kemarin masih berlaku. Arini, wanita secantik kamu tidak seharusnya mencuci baju di ember plastik. Makan malam di tempat biasa jam 8? Aku jemput di depan gang. Jantung Arini berdegup kencang. Ia melirik ke arah luar kamar, di mana Bayu sedang bersiap-siap mengenakan sarung untuk pergi tarawih ke masjid. Ada pergolakan hebat di batinnya. Namun, saat matanya kembali menatap jemarinya yang kasar dan keramik lantai kamar yang pecah-pecah,
Rasa malu dan amarah menang mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil mukena putihnya yang sudah mulai menguning di bagian dahi. Ia melipatnya dengan rapi, lalu menyelipkan sebuah gaun hitam berbahan satin yang tipis di dalamnya, gaun yang ia beli diam-diam dari uang simpanan darurat bulan lalu. "Mas, aku tarawih di Masjid Al-Ikhlas ya. Katanya di sana ada ceramah bagus malam ini," ujar Arini saat keluar kamar. Suaranya kini tenang, tertutup topeng kepatuhan. Bayu tersenyum, merasa senang melihat istrinya tampak semangat beribadah. "Iya, Rin. Hati-hati di jalan. Nanti kalau Mas sudah pulang tarawih dan narik sebentar, Mas jemput ya." "Nggak usah, Mas. Aku mungkin agak lama. Mau sekalian tadarus sama ibu-ibu di sana. Pulang sendiri saja, dekat kok," jawab Arini cepat. Bayu mengangguk percaya. Ia mencium kening istrinya, sebuah kecupan tulus yang biasanya membuat Arini tenang, namun kali ini terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Begitu Bayu melangkah menuju masjid dengan langkah ringan, Arini segera berlari kecil menuju mulut gang. Di sana, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah terparkir dengan mesin yang halus, nyaris tak terdengar. Kaca jendela yang gelap perlahan turun, memperlihatkan sosok pria matang berjas rapi dengan jam tangan yang berkilau terkena lampu jalan. Arini menarik napas panjang, menatap rumah kontrakannya yang kumuh untuk terakhir kalinya malam itu, lalu melangkah masuk ke dalam mobil. Di dalam sana, aroma parfum mahal dan udara dingin AC menyambutnya. Sebuah dunia lain yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Arini tidak tahu bahwa langkah kaki yang ia ambil malam itu adalah awal dari sebuah kehancuran yang tak akan pernah bisa ia perbaiki lagi. Pintu mobil sedan mewah itu tertutup dengan suara gedebuk yang solid, suara yang melambangkan kemapanan dan keamanan, sesuatu yang tidak pernah Arini rasakan saat menutup pintu kontrakannya yang kayunya sudah mulai lapuk dimakan rayap. Aroma di dalam mobil ini adalah campuran antara kulit mahal, parfum maskulin yang tajam, dan udara dingin dari AC yang bekerja sempurna. Arini merasa seolah-olah ia baru saja melintasi portal menuju dimensi lain. Di kursi kemudi, Surya menoleh ke arahnya. Pria itu berusia awal 50-an, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, namun garis wajahnya tegas dan matanya memancarkan otoritas yang tenang. Ia tidak terlihat seperti pria jahat. Ia justru terlihat seperti pelabuhan yang aman bagi wanita yang sedang dihantam badai kemiskinan seperti Arini. "Kamu terlihat cantik malam ini, Arini." Meskipun hanya dengan riasan tipis, suara Surya berat dan menenangkan. Arini meremas tas mukenanya yang berisi gaun satin hitam. Aku tidak sempat berdandan, Pak. Mas Bayu baru saja berangkat ke masjid." Surya terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat berkelas. "Panggil aku Surya jika kita sedang berdua. Pak itu untuk di kantor. Dan jangan khawatir, di tempat yang akan kita tuju, kamu akan memiliki semua waktu di dunia untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Bukan sekadar istri seorang tukang ojek." Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta di bulan Ramadan. Di luar sana, orang-orang berkerumun di pinggir jalan untuk mencari takjil atau berjalan kaki menuju masjid. Arini menatap mereka dari balik kaca mobil yang sangat gelap. Ia merasa asing. Ia merasa lebih tinggi dari mereka semua. Ada rasa bangga yang aneh sekaligus rasa takut yang menggelitik perutnya. Mereka berhenti di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Arini belum pernah menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Lobi dengan pilar-pilar tinggi, marmer yang mengilap hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya di lantai, dan resepsionis yang membungkuk hormat pada Surya. Arini menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik kerudung instannya yang murah. Begitu sampai di unit penthouse milik Surya, Arini terpana. Dinding kaca raksasa memperlihatkan kelap-kelip lampu kota yang seperti taburan berlian. Di tengah ruangan, sebuah meja makan sudah tertata rapi dengan hidangan yang biasanya hanya Arini lihat di televisi. Salmon panggang, steak dengan saus truffle, dan berbagai jenis pencuci mulut yang cantik. "Mandilah dulu. Aku sudah menyiapkan sesuatu di kamar," ujar Surya sambil menuangkan segelas air mineral ke gelas kristal. Arini melangkah ke kamar mandi yang luasnya hampir sama dengan seluruh luas kontrakannya. Ia menangis pelan saat merasakan air hangat dari shower membasuh tubuhnya.
Ia mencuci rambutnya dengan sabun cair bermerek mahal yang aromanya tertinggal di kulit. Setelah selesai, ia membuka kotak yang ada di atas tempat tidur. Di sana ada sebuah gaun merah marun dari bahan sutra asli, sepasang sepatu hak tinggi yang berkilau, dan sebuah kotak kecil berisi kalung emas dengan liontin permata kecil. Saat Arini mengenakan semua itu dan melihat dirinya di cermin besar, ia tidak lagi melihat Arini si istri sopir ojek. Ia melihat seorang wanita yang pantas dicintai oleh dunia. Malam itu, sambil menyantap makan malam yang sangat nikmat, Surya mulai melancarkan serangan verbalnya. Ia tidak memaksanya. Ia hanya menawarkan kenyamanan. Arini, hidup itu cuma sekali. Kenapa harus dihabiskan dengan menderita? Bayu itu orang baik. Aku tahu. Tapi kebaikan tidak bisa membayar tagihan rumah sakit kalau kamu sakit. Kebaikan tidak bisa membelikanmu pakaian yang layak. Kamu itu berlian. Arini, kamu salah tempat kalau tinggal di lumpur. Arini menunduk, memainkan garpu peraknya. Tapi dia suamiku. Pak? Iya. Dia berjuang untukku. Berjuang saja tidak cukup jika hasilnya tidak ada. Surya meraih tangan Arini, mengusap punggung tangannya yang kasar dengan ibu jarinya. Aku tidak memintamu meninggalkannya sekarang. Aku hanya ingin menjadi pintu darurat bagimu. Jika kamu butuh uang untuk kontrakan, untuk ibumu di kampung, atau hanya untuk sekadar ingin merasa cantik, datanglah padaku. Aku tidak butuh komitmen yang menyulitkan. Aku hanya butuh teman untuk berbagi kesepian di tengah kekayaanku ini. Surya mengeluarkan amplop coklat yang cukup tebal dan meletakkannya di atas meja. Ini untuk bulan ini. Anggap saja sebagai tanda perkenalan kembali. Gunakan untuk membayar semua hutangmu, dan belilah ponsel yang lebih baik agar kita bisa berkomunikasi tanpa perlu khawatir suamimu tahu. Mata Arini tertuju pada amplop itu. Di dalam otaknya, ia menghitung berapa bulan Bayu harus menarik ojek dari pagi sampai tengah malam untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mungkin setahun? Atau lebih? Hanya dengan duduk di sini, makan malam dengan pria ini, ia bisa mendapatkan segalanya. Apa yang harus aku lakukan sebagai imbalannya? Tanya Arini lirih. Suaranya nyaris hilang. Surya tersenyum tipis. Senyuman yang penuh kemenangan namun tetap terlihat lembut. Cukup jadilah Arini yang cantik. Temani aku makan malam sesekali. Dan berikan aku perhatian yang tidak aku dapatkan dari istriku yang sibuk dengan dunianya sendiri. Mudah, bukan? Malam itu, Arini pulang saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Ia turun beberapa puluh meter dari gang rumahnya. Ia sudah berganti pakaian kembali dengan mukena dan baju lusuhnya. Gaun mewah dan uang itu ia simpan di dalam tas mukena, ditutup dengan lipatan kain yang rapi agar tidak terlihat menonjol. Saat ia memasuki rumah, ia melihat Bayu sudah tertidur di kursi kayu ruang tamu, masih mengenakan sarung dan baju kokonya. Di tangannya ada sebuah buku doa kecil yang terbuka. Wajah suaminya tampak begitu lelah, dengan gurat-gurat hitam di bawah matanya. Arini merasa dadanya sesak. Ada rasa bersalah yang menghujam, namun saat ia meraba amplop tebal di dalam tasnya, rasa bersalah itu perlahan memudar, digantikan oleh rasa aman yang palsu. Ia merasa seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre, dan ia tidak peduli jika tiket lotre itu ia beli dengan harga diri. Maafkan aku, Mas. Tapi aku nggak mau mati perlahan di sini. Bisiknya pelan sambil melangkah masuk ke kamar, meninggalkan Bayu yang bermimpi tentang masa depan yang jujur, tanpa tahu bahwa istrinya baru saja menjual masa depan itu kepada seorang naga bernama Surya. Arini kemudian menyembunyikan uang itu di balik tumpukan kain di lemari paling bawah, tempat yang jarang disentuh Bayu. Ia menatap langit-langit kamar yang berjamur, membayangkan langit-langit apartemen Surya yang bersih dan mewah. Di bulan suci ini, Arini baru saja membuka sebuah pintu gelap yang tidak akan pernah bisa ia tutup kembali dengan mudah. Dan ia tahu, sekali ia melangkah, tidak ada jalan untuk kembali. Ramadan memasuki minggu kedua, dan suasana di gang sempit itu terasa lebih religius. Suara tadarus saling bersahutan dari pengeras suara masjid, menciptakan atmosfer yang seharusnya menenangkan jiwa. Namun, bagi Arini, suara itu terdengar seperti lonceng peringatan yang terus-menerus memukul batinnya.
Ia kini telah menjadi seorang aktris watak yang ulung di panggung sandiwara kemiskinan yang ia benci. Setiap sore, Arini menjalankan rutinitasnya sebagai istri yang berbakti. Ia menyiapkan takjil sederhana gorengan yang ia beli di ujung jalan atau es teh manis plastik untuk menyambut Bayu yang pulang dengan wajah kusam dan baju ojek yang berbau matahari. Ia bahkan mulai berani membeli daging ayam atau buah-buahan segar, sesuatu yang jarang ada di meja mereka. Wah, tumben ada ayam goreng, Rin? Rezeki dari mana? Tanya Bayu suatu sore. Matanya berbinar menatap piring di hadapannya. Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sudah ia latih di depan cermin. Aku mulai jualan pulsa dan paket data kecil-kecilan lewat ponsel lama yang diperbaiki teman. Mas, lumayan buat tambah-tambah lauk. Bayu mengusap kepala Arini dengan bangga. Alhamdulillah. Istri Mas memang pintar cari celah. Mas jadi makin semangat nariknya kalau lihat kamu senang begini. Pujian itu terasa seperti cuka yang diteteskan ke luka terbuka. Arini tahu uang itu bukan dari jualan pulsa, melainkan dari amplop coklat di balik lipatan bajunya. Ia sudah memiliki ponsel baru, sebuah iPhone seri terbaru yang ia sembunyikan di dalam kotak bekas pembalut di pojok lemari bawah. Ponsel itu hanya menyala saat malam hari, saat ia berpamitan untuk ibadah. Pukul 7 malam, saat azan Isya berkumandang, Arini mulai mengenakan kostum penyamarannya. Ia memakai mukena putih bersih yang baru ia beli tentu saja dengan uang Surya agar terlihat meyakinkan. Di dalam tas mukenanya yang lebar, ia menyelipkan gaun pesta, alat rias, dan parfum mahal yang aromanya bisa membuat orang pingsan karena kemewahannya. Mas, aku berangkat dulu ya. Malam ini ada pengajian khusus ibu-ibu di Masjid Al-Akbar. Mungkin pulangnya agak malam karena ada tadarus bersama. Pamit Arini sambil mencium tangan Bayu. Iya, Rin. Hati-hati. Mas juga mau ke musala depan. Habis itu mau narik bentar sampai jam 11 malam. Nanti kalau kamu sudah selesai, kabari ya. Siapa tahu Mas bisa jemput. Sahut Bayu tulus. Arini mengangguk cepat dan segera melangkah keluar. Ia berjalan terburu-buru melewati kerumunan tetangga yang juga menuju masjid. Begitu sampai di jalan raya besar yang berjarak 2 blok dari rumahnya, Arini tidak menuju masjid. Ia masuk ke dalam toilet umum sebuah SPBU yang cukup bersih. Di dalam bilik toilet yang sempit dan berbau karbol, transformasi itu terjadi. Arini melepaskan mukenanya dengan cekatan. Ia mengganti daster lusuhnya dengan gaun satin hitam yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ia memoleskan lipstik merah menyala, mengenakan anting-anting mutiara, dan menyemprotkan parfum yang harganya setara dengan pendapatan Bayu selama sebulan. Ia melipat mukenanya kecil-kecil, memasukkannya ke dasar tas, lalu keluar dari toilet dengan langkah anggun. Di depan SPBU, sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Bukan lagi sedan hitam yang kemarin, tapi sebuah SUV putih yang gagah. Kamu terlambat 5 menit, sayang. Ujar Surya saat Arini masuk ke dalam mobil. Maaf, Mas Surya. Tadi suamiku banyak tanya. Aku harus hati-hati, jawab Arini sambil mengatur napasnya. Panggilan, Mas, kini meluncur begitu saja dari bibirnya. Sebuah kata yang seharusnya sakral untuk Bayu, kini ia obral untuk pria yang memberinya kemewahan. Surya hanya tersenyum dan melajukan mobilnya menuju sebuah restoran fine dining di pusat kota yang tertutup untuk umum. Di sana, Arini merasa seperti ratu. Ia menikmati hidangan laut impor, menyesap minuman mahal, dan tertawa mendengar cerita-cerita Surya tentang dunia bisnisnya yang kejam namun berkilauan. Namun, di tengah tawa itu, ponsel Arini bergetar di dalam tasnya. Sebuah pesan singkat dari Bayu masuk. Rin, Mas sudah di rumah. Tadi ban bocor lagi. Jadi Mas pulang lebih cepat. Kamu masih di masjid. Perlu Mas jemput. Jantung Arini seolah berhenti berdetak. Ia melirik jam tangan Rolex pemberian Surya yang melingkar di pergelangan tangannya. Baru pukul 9:30 malam. Biasanya ia baru pulang jam 11. Ada apa? Tanya Surya melihat perubahan wajah Arini. Suamiku, dia pulang lebih awal. Aku harus segera kembali, ujar Arini panik. Tenanglah.
Aku akan menyuruh supirku mengantarmu sampai depan gang dengan motor agar lebih cepat dan tidak mencurigakan. Kamu punya waktu untuk berganti pakaian, ujar Surya tenang. Seolah perselingkuhan ini adalah manajemen proyek yang biasa ia tangani. Arini berlari kembali ke toilet SPBU. Dengan tangan gemetar, ia menghapus riasannya dengan tisu basah sampai kulitnya merah dan perih. Ia melepaskan gaun mahalnya dan kembali mengenakan daster serta mukena kuningnya. Ia merasa seperti Cinderella yang jamnya sudah berdentang 12 kali. Namun perbedaannya adalah ia tidak meninggalkan sepatu kaca, melainkan meninggalkan jejak kebohongan yang semakin tebal. Ia sampai di depan rumah dengan napas tersengal-sengal, pura-pura kelelahan karena berjalan kaki dari masjid. Saat ia membuka pintu, Bayu sedang duduk di lantai sambil mengoleskan balsem ke kakinya yang pegal. "Kok napasnya sesak begitu, Rin?" tanya Bayu khawatir. Tadi aku lari kecil karena takut di jalan sepi. "Mas, kok sudah pulang?" jawab Arini berusaha menormalkan suaranya. "Iya, ban motor Mas sudah tipis sekali. Tadi bocor lagi. Sepertinya besok harus ganti. Tapi uangnya belum cukup. Mungkin besok Mas narik lebih lama lagi," ujar Bayu sambil tersenyum getir. Arini menatap suaminya. Di dalam tas mukenanya, ada uang tunai 5 juta rupiah yang baru saja diberikan Surya untuk uang jajan. Ia bisa saja memberikannya pada Bayu dan masalah ban motor selesai. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak ingin uang haram itu tercampur dengan kejujuran Bayu, atau lebih tepatnya, ia tidak ingin kenyamanannya terganggu jika Bayu mulai curiga dari mana uang sebanyak itu berasal. "Ya sudah, Mas, istirahat saja dulu. Besok kita bicarakan lagi," ujar Arini singkat sambil masuk ke kamar. Ia merebahkan diri di kasur busa yang sudah tipis. Sementara di kepalanya masih terbayang kemewahan restoran tadi. Ia mulai merasa muak dengan bau balsem yang menguar dari tubuh Bayu. Ia mulai merasa bahwa sandiwara ini harus terus berlanjut, karena ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke daratan. Ia telah memilih untuk tenggelam di samudra kemewahan yang beracun, dan Ramadan kali ini, sujudnya di atas sajadah hanya menjadi pelengkap aktingnya agar dunia tetap menganggapnya sebagai istri yang salehah. Tanpa Arini sadari, di saku celana ojeknya yang tergantung di balik pintu, Bayu menemukan sesuatu yang terjatuh saat Arini masuk tadi. Sebuah struk pembayaran parfum dari sebuah butik mewah di mall ternama. Bayu mengambil struk itu, menatap angka yang tertera di sana, angka yang lebih besar dari penghasilannya selama 2 bulan dan mengerutkan kening. Benih kecurigaan pertama baru saja tertanam di tanah yang subur. Suasana sahur di pertengahan Ramadan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan yang mengguyur sejak dini hari, melainkan karena keheningan yang membeku di antara Bayu dan Arini. Di atas meja, tersedia hidangan yang sebenarnya cukup mewah untuk ukuran mereka, rendang daging dan buah melon segar. Namun, Bayu hanya mengaduk-aduk nasinya dengan pandangan kosong. Pikirannya tertuju pada secari kertas kecil yang ia temukan di saku celana ojeknya semalam. Struk pembayaran parfum seharga 3 juta rupiah. Ia tahu Arini tidak mungkin bisa membeli itu dari hasil jualan pulsa, kecil-kecilan. Namun, sebagai laki-laki yang memegang teguh prinsip untuk tidak berburuk sangka pada istri, terutama di bulan suci, Bayu mencoba menelan kecurigaan itu bulat-bulat bersama sesuap nasi yang terasa hambar. "Rin," panggil Bayu pelan. Arini, yang sedang asyik membalas pesan di bawah meja dengan iPhone barunya yang disetel dalam mode senyap, tersentak. "Ya, Mas? Kenapa? Brosur jualan pulsamu mana? Mas mau lihat. Siapa tahu teman-teman di pangkalan ada yang mau beli paket data lewat kamu. Lumayan kan kalau Mas bantu promosin," ujar Bayu sambil menatap dalam ke mata istrinya. Arini tertegun sejenak. Jantungnya berpacu, namun wajahnya tetap tenang. "Oh, itu aplikasinya lagi error, Mas. Katanya lagi ada perbaikan sistem dari pusatnya. Nanti kalau sudah benar aku kasih tahu ya." "Oh, begitu ya. Terus, tadi malam pengajiannya sampai jam berapa?" "Mas ketiduran tunggu kamu pulang," lanjut Bayu. "Jam 11:30. Mas, kan aku sudah bilang, tadarusnya banyak." "Ibu-ibu di sana semangat sekali," jawab Arini sambil bangkit dari duduknya.
membawa piring kotor ke tempat cucian untuk menghindari kontak mata lebih lama. Bayu mengangguk-angguk, namun hatinya tidak tenang. Ada aroma yang tertinggal di mukena Arini saat ia memindahkannya ke gantungan baju tadi pagi. Bukan bau asap dupa masjid atau bau keringat setelah berjalan jauh, melainkan bau parfum mahal yang sangat tajam, parfum yang sama dengan yang tertera di struk yang ia temukan. Keanehan tidak berhenti di situ. Selama beberapa hari berikutnya, Arini tampak semakin asing. Ia mulai sering mengeluh tentang panasnya rumah mereka, tentang air sumur yang membuat kulitnya gatal, dan tentang motor Bayu yang berisik. Arini yang dulu rela makan sebungkus mie instan berdua, kini sering menolak makan masakan rumah dengan alasan sudah makan kenyang di pengajian. Puncaknya adalah ketika Bayu sedang membersihkan sudut lemari yang reot karena dimakan rayap. Ia bermaksud mencari obeng untuk memperbaiki engsel pintu yang lepas. Namun, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di dalam sebuah kotak bekas pembalut yang tersembunyi di balik tumpukan kain sarung tua. Bayu menarik kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ponsel pintar yang sangat mahal, lengkap dengan kotak perhiasan bludru merah yang berisi seuntai kalung emas berkilau. Tangan Bayu gemetar. Dunianya seolah berputar. Ia merasa seperti baru saja dipukul oleh gada besi tepat di dadanya. "Ini apa, Rin?" tanya Bayu dengan suara parau saat Arini baru saja keluar dari kamar mandi. Arini membeku. Wajahnya pucat pasi melihat benda-benda itu ada di tangan Bayu. Untuk beberapa detik, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar. Itu titipan teman, Mas. Teman SMA aku yang sukses. Dia titip dijualkan karena dia lagi butuh uang cepat. Kilah Arini. Suaranya naik 1 oktav karena panik yang berusaha ia tutupi dengan kemarahan. Dijualkan? Tapi kenapa disimpan di kotak pembalut? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Bayu melangkah mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Rin, aku ini memang miskin. Aku memang belum bisa kasih kamu emas atau HP mahal. Tapi aku nggak pernah bohong sama kamu. Aku rela narik ojek sampai encok, sampai mataku merah kena debu jalanan, cuma supaya kamu bisa makan. Halah, drama lagi. Potong Arini dengan ketus. Entah dari mana datangnya keberanian itu. Mungkin karena ia merasa, pembelaan, Surya lebih nyata daripada air mata Bayu. Mas, jujur saja ya. Aku capek hidup jujur tapi melarat. Mas bilang kerja keras. Tapi buktinya apa? Kita masih di sini. Di lubang tikus ini. Kalau memang aku punya barang bagus, harusnya kamu senang karena bebanmu berkurang. Bayu terperangah. Ia tidak menyangka istrinya bisa bicara sekejam itu. Jadi, barang-barang ini dari siapa, Rin? Dari laki-laki lain. Arini terdiam. Ia ingin berteriak, iya. Tapi ia masih butuh tempat tinggal ini sebagai kedok. Bukan. Itu hasil usahaku sendiri. Mas nggak usah banyak tanya. Fokus saja cari uang buat lebaran nanti. Urusanku ya urusanku. Arini merebut ponsel dan kotak emas itu dari tangan Bayu, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam, ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena benci pada situasinya. Ia merasa Bayu adalah penghalang bagi kebahagiaan barunya. Sementara itu, Bayu terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Di bulan yang penuh ampunan ini, ia justru merasa hatinya dipenuhi oleh api cemburu dan kecurigaan yang membakar. Ia teringat kata-kata ustaz di masjid bahwa fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita dan harta. Ia tidak pernah menyangka bahwa kedua fitnah itu datang dari istrinya sendiri. Malam itu, Bayu tidak pergi ke masjid. Ia duduk di teras rumah yang gelap, menatap jalanan gang yang sepi. Di dalam tas ojeknya, ia sudah menyiapkan sebuah rencana. Bukan rencana untuk menyakiti, tapi rencana untuk mencari kebenaran. Ia ingin tahu, kemana sebenarnya istrinya pergi setiap malam dengan mukena putih itu. Kecurigaan itu kini telah tumbuh menjadi pohon yang besar dengan akar yang mencengkeram erat jantung Bayu. Ia menunggu saat yang tepat, dan saat itu akan segera tiba. Malam nuzulul Quran sebentar lagi, malam yang seharusnya penuh keberkahan, namun bagi Bayu, itu mungkin akan menjadi malam di mana kebenaran yang paling pahit akan terungkap. Arini, di dalam kamar,
mulai mengirim pesan kepada Surya. Mas Surya, aku merasa suamiku mulai curiga. Jemput aku lebih jauh dari biasanya malam ini. Aku butuh ketenangan. Surya membalas singkat. Jangan khawatir. Aku punya tempat spesial untuk kita malam ini. Pakai gaun merah yang aku belikan kemarin. Kamu akan terlihat seperti bidadari. Arini tersenyum di balik kegelapan kamar. Ia tidak sadar bahwa di balik pintu, Bayu bisa mendengar getaran ponsel itu berulang kali, suara yang terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Malam ke-17 Ramadan. Malam Nuzulul Quran. Langit di atas Jakarta tampak lebih pekat. Seolah-olah awan sedang menahan beban berat yang siap tumpah kapan saja. Suara tadarus Al-Quran dari pengeras suara masjid saling bersahutan, mengisi sela-sela gang sempit dengan lantunan ayat suci yang menggetarkan. Namun, bagi Bayu, suara itu terdengar seperti pengadilan yang sedang berjalan. Bayu tidak mengenakan baju kokonya malam ini. Ia mengenakan jaket ojeknya yang sudah memudar warnanya, menutupi dadanya yang sesak. Ia melihat Arini keluar dari kamar dengan mukena putih bersih yang tampak bercahaya di bawah lampu teras yang temaram. Wajah istrinya terlihat begitu tenang, begitu religius. Namun kini di mata Bayu, ketenangan itu terlihat seperti topeng yang sangat mengerikan. Mas, aku berangkat ya. Malam ini di masjid ada peringatan Nuzulul Quran. Mungkin aku akan pulang setelah sahur bersama di sana. Ucap Arini sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Bayu menyambut tangan itu. Terasa dingin. Ia menatap mata Arini lama, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin terselip di sana. Rin, kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu merasa kekurangan, bilang sama aku. Aku akan usahakan, walaupun harus narik sampai pagi. Jangan cari jalan lain yang bikin kamu menyesal. Arini menarik tangannya dengan cepat. Ada kilat kejengkelan di matanya. Mas bicara apa sih? Sudah ya, aku sudah telat. Arini melangkah pergi. Bayangannya menghilang di tikungan gang. Bayu tidak membuang waktu. Ia segera menghidupkan motornya, namun tidak menyalakan lampunya. Dengan perlahan, ia membuntuti istrinya dari kejauhan. Ia melihat Arini tidak menuju masjid besar di ujung jalan. Istrinya justru masuk ke sebuah gang buntu di belakang gudang tua. Beberapa menit kemudian, Arini keluar dari gang itu. Namun, dia bukan lagi wanita bermukena. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya, dengan rambut yang digerai indah. Ia masuk ke dalam sebuah mobil SUV putih mewah yang sudah menunggu. Dunia Bayu runtuh seketika. Tangannya gemetar di setang motor. Ia mengikuti mobil itu dengan jarak aman, menembus kemacetan malam kota yang masih ramai oleh orang-orang yang berburu baju lebaran. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah mal mewah di pusat kota, tepat di depan sebuah restoran rooftop yang sangat eksklusif. Bayu memarkirkan motornya di pojok parkiran ojek online. Ia berjalan masuk ke mal, merasa seperti gelandangan di tengah kemegahan marmer dan lampu kristal. Petugas keamanan sempat menahannya karena jaket ojeknya. Namun Bayu berbohong bahwa ia harus mengantarkan titipan penting untuk pelanggan di atas. Di restoran itu, pemandangan yang menghancurkan jiwanya tersaji dengan jelas. Melalui dinding kaca transparan di area luar, Bayu melihat Arini sedang duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang tampak sangat kaya. Arini tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Bayu dengar di rumah mereka. Pria itu menggenggam tangan Arini, lalu menciumnya. Di atas meja, botol minuman mahal dan makanan yang harganya mungkin setara dengan cicilan motor Bayu selama setahun, tertata rapi. Bayu merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Ia ingin berteriak, ingin memukul pria itu, tapi kakinya terasa terpaku di lantai. Ia melihat Arini menyandarkan kepalanya di bahu pria itu sambil memamerkan sebuah gelang berlian baru di pergelangan tangannya. Tepat saat itu, sebuah pengumuman dari pengeras suara mal terdengar, mengingatkan pengunjung bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan mengajak masyarakat untuk memperbanyak doa di malam Nuzulul Quran. Kontras itu begitu menyakitkan. Di saat orang-orang bersujud mencari ampunan, istrinya sedang merayakan pengkhianatan. Bayu merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel lamanya yang layarnya sudah retak. Ia mengambil foto mereka. Bukan untuk bukti hukum,
tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan mimpi buruk. Tiba-tiba, mata Arini tidak sengaja menatap ke arah pintu masuk restoran. Ia membeku. Tawanya hilang seketika. Di sana, di antara pengunjung yang berpakaian rapi, berdiri suaminya dengan jaket ojek yang kotor dan wajah yang hancur. Arini segera berdiri, hampir menjatuhkan gelas kristal di depannya. Pak Surya tampak bingung. Bayu tidak mendekat. Ia hanya menatap Arini dengan tatapan yang lebih tajam dari sembilu. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi. "Mas! Mas Bayu!" teriak Arini, mengabaikan Pak Surya yang memanggilnya. Arini berlari mengejar Bayu di sepanjang koridor mal, dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Orang-orang menoleh, melihat seorang wanita cantik dengan gaun mewah mengejar seorang tukang ojek yang berjalan cepat dengan bahu yang bergetar. "Mas, tunggu. Aku bisa jelasin." Arini berhasil meraih lengan jaket Bayu di depan lobi mal. Bayu berhenti, tapi ia tidak menoleh. "Apa yang mau kamu jelasin, Rin? Tentang mukena yang ternyata cuma kedok buat kamu jadi pelacur. Jaga bicaramu. Mas, aku lakuin ini buat kita." Arini berteriak. Air matanya mulai luntur bersama riasan mahalnya. Bayu berbalik, menatap Arini dengan tatapan kosong yang paling menakutkan yang pernah Arini lihat. "Buat kita? Bagian mana yang buat aku? Apa piring yang penuh daging itu buat aku? Apa gelang itu buat bayar kontrakan? Enggak. Rin, kamu lakuin ini buat nafsu kamu sendiri. Kamu nggak tahan miskin sama aku. Itu kan intinya." "Iya. Aku capek miskin. Aku capek dihina tetangga. Aku capek setiap hari mikirin besok makan apa." Arini meledak. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang membabi buta di tengah keramaian lobi. Bayu tersenyum getir. Air mata jatuh di pipinya yang kasar. "Seharusnya kamu bilang, Rin, aku bakal lepasin kamu baik-baik kalau kamu mau cari orang kaya. Tapi kenapa harus di bulan Ramadan? Kenapa harus pakai mukena untuk menutupi semua ini? Kamu nggak cuma mengkhianati aku, kamu mengkhianati Tuhan." Bayu melepaskan cengkeraman tangan Arini dengan perlahan. "Mulai malam ini, jangan pernah injakan kakimu di rumah itu lagi. Barang-barangmu akan aku taruh di depan gang. Pergilah sama pria itu. Nikmati kekayaannya sampai kamu sadar kalau uang nggak bisa beli harga diri yang sudah kamu injak-injak sendiri." Bayu berjalan menuju motornya, meninggalkan Arini yang berdiri mematung di tengah kerumunan orang. Pak Surya akhirnya sampai di sana, tapi saat melihat keributan itu dan menyadari bahwa Arini adalah istri seorang tukang ojek, pria itu tampak jijik. Ia tidak mendekat, malah berbalik arah dan masuk kembali ke dalam mal, membatalkan semua janjinya dalam sekejap. Arini kini berdiri sendirian. Gaun merahnya yang mahal tampak seperti noda di tengah malam yang suci. Ia menatap punggung Bayu yang menjauh dengan motor tuanya, menyadari bahwa di malam nuzulul Quran ini, bukan cahaya yang ia dapatkan, melainkan kegelapan yang ia buat sendiri. Malam semakin larut, namun suasana di dalam kontrakan peta itu terasa lebih panas daripada siang hari di tengah gurun. Arini sampai di depan rumah dengan napas memburu. Ia telah menanggalkan sepatu hak tingginya yang patah karena berlari mengejar Bayu tadi, dan kini ia berdiri dengan kaki telanjang yang kotor oleh debu jalanan. Gaun merahnya yang mewah tampak sangat kontras dan menjijikan di depan pintu kayu yang kusam dan mengelupas. Di dalam, Bayu sedang berlutut di depan lemari pakaian. Ia tidak menangis lagi. Matanya kering, namun sorotnya kosong. Ia mengeluarkan tas kain besar tas yang biasanya mereka gunakan untuk membawa belanjaan pasar dan mulai melempar pakaian-pakaian Arini ke dalamnya dengan kasar. Mas, tolong dengar dulu." Suara Arini bergetar. Ia masuk ke dalam ruangan yang kini terasa seperti ruang interogasi. Bayu berhenti sejenak. Tangannya memegang daster favorit Arini yang sudah tipis. Ia menatap daster itu, lalu menatap gaun satin merah yang melekat di tubuh istrinya. "Dengar apa lagi, Rin? Aku sudah lihat semuanya. Aku sudah dengar semua teriakanmu di mal tadi. Kamu sudah jujur, kan? Kamu capek miskin. Aku hilaf, Mas." Pak Surya yang terus-menerus mendesakku.
Dia bilang aku wanita yang pantas mendapatkan lebih. Arini mencoba mendekat, mencoba menyentuh bahu Bayu, namun Bayu menghindar seolah sentuhan Arini adalah racun yang mematikan. Pantas mendapatkan lebih. Bayu tertawa sumbang, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. Lebih apa? Lebih banyak uang? Lebih banyak dosa? Atau lebih banyak penghinaan? Bayu berdiri, lalu merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado murah berwarna perak. Ia melemparkannya ke atas kasur busa mereka. Buka itu. Perintah Bayu dingin. Dengan tangan gemetar, Arini membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah bros jilbab berbentuk bunga kecil, terbuat dari perak murah yang mungkin akan menghitam dalam hitungan bulan. Namun, Arini tahu berapa harga benda itu. Ia tahu Bayu harus merelakan uang makannya selama seminggu hanya untuk membeli benda sekecil itu. Aku menjual satu-satunya jam tangan peninggalan almarhum bapak untuk beli itu, ujar Bayu lirih. Aku ingin kasih kejutan buat kamu di malam lebaran nanti. Aku pikir, istriku yang salehah ini pasti senang kalau jilbabnya punya hiasan baru. Aku merasa bersalah karena nggak bisa kasih kamu emas. Rin, aku merasa gagal jadi suami. Arini menatap bros itu, lalu menatap tumpukan uang tunai dan perhiasan yang ia sembunyikan di bawah kasur, yang kini sudah dikeluarkan oleh Bayu. Emas pemberian Surya berkilau di bawah lampu bohlam 5 watt yang redup, seolah menertawakan bros perak murah di tangan Arini. Tapi ternyata, lanjut Bayu, suaranya naik dengan nada yang penuh penekanan. Saat aku bersujud memohon ampunan karena belum bisa membahagiakanmu, kamu justru sedang bersujud di bawah kaki pria lain demi benda-benda ini. Bayu menyapu tumpukan uang dan perhiasan emas milik Arini dari atas meja ke lantai. Suara denting emas yang jatuh ke lantai semen terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam. Ambil semua ini. Bawa pergi. Teriak Bayu. Aku nggak mau rumah ini makin terkutuk karena ada harta haram hasil kamu menjual diri. Kamu bilang kamu mau hidup layak? Silakan. Tapi jangan di sini. Jangan dengan aku. Arini jatuh terduduk. Ia mulai meraung. Aku melakukan ini karena aku ingin kita punya rumah sendiri. Mas, aku ingin kamu nggak usah narik ojek lagi sampai malam. Aku ingin kita punya masa depan. Masa depan macam apa yang dibangun dari tempat tidur pria lain? Arini. Bayu membentak. Suaranya menggelegar hingga tetangga di sebelah tembok mulai mengetuk-ngetuk dinding sebagai tanda protes. Kamu menghina aku. Kamu menghina perjuanganku. Setiap rupiah yang aku bawa pulang itu suci. Rin, aku dapat dengan keringat yang halal. Sedangkan uang ini bau busuk. Ini bau pengkhianatan. Bayu menarik tas kain berisi pakaian Arini dan menyeretnya ke depan pintu. Ia membuka pintu lebar-lebar. Di luar, beberapa tetangga sudah berkumpul, berbisik-bisik melihat Arini yang berpakaian sangat tidak pantas di tengah bulan Ramadan. Rasa malu yang luar biasa menghantam Arini. Ia yang selama ini dikenal sebagai istri pendiam dan rajin ke masjid, kini terpampang sebagai wanita simpanan di depan mata orang-orang yang mengenalnya. Mas, jangan usir aku sekarang, ini malam nuzulul Quran. Mas, di mana hatimu? Isak Arini memohon. Hatiku? Hatiku sudah kamu bunuh di parkiran mal tadi. Rin, jawab Bayu datar. Kamu yang memilih untuk keluar dari rumah ini saat kamu masuk ke mobil pria itu. Sekarang, aku cuma meresmikan pilihanmu. Bayu melemparkan tas pakaian itu ke jalanan yang becek karena sisa hujan. Pergilah, cari pria kayamu itu. Tanya padanya, apakah dia mau menampung wanita yang sudah membuang suaminya demi seuntai gelang. Tepat saat itu, ponsel Arini bergetar di lantai. Sebuah pesan singkat dari Surya terlihat di layar yang menyala. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak butuh drama keluarga miskin. Hubungan kita selesai. Jangan berani datang ke kantorku atau aku akan melaporkanmu atas pemerasan. Arini membaca pesan itu dan dunianya benar-benar runtuh. Ia menatap Bayu, lalu menatap pesan itu. Ia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Kemewahan fana yang ia kejar telah mencampukannya, dan cinta tulus yang ia miliki telah ia hancurkan sendiri.
Bayu menutup pintu dengan suara bantingan yang keras, menguncinya dari dalam, meninggalkan Arini bersimpu di tanah, dikelilingi oleh pakaian lusuhnya dan emas-emas yang kini tak lagi berarti. Di kejauhan, suara tadarus masih terdengar. Namun kali ini ayat-ayat itu terasa seperti cambuk yang menghujam punggungnya. Malam takbiran biasanya menjadi malam paling riuh di gang sempit itu. Suara beduk dipukul bertalu-talu, anak-anak berlarian dengan kembang api, dan aroma opor ayam menyeruak dari setiap lubang ventilasi rumah warga. Namun, bagi Arini, suara takbir yang menggema dari masjid di ujung jalan itu tidak lagi terdengar seperti kemenangan. Suara itu terdengar seperti suara pengadilan akhir yang mengumumkan kehancurannya. Arini duduk di sebuah kamar kos harian yang sempit dan berbau apek di pinggiran kota. Hanya ada satu koper kecil dan tas kain berisi pakaian lusuhnya. Uang tunai pemberian Surya sudah menipis karena ia gunakan untuk membayar kos dan makan selama 10 hari terakhir setelah diusir Bayu. Emas-emas yang ia banggakan? Ia mencoba menjualnya ke toko emas. Namun ternyata sebagian besar adalah perhiasan sepuhan yang nilainya tak seberapa. Surya ternyata tidak hanya membeli tubuhnya, tapi juga menipunya dengan kemewahan imitasi. Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada satupun pesan dari Surya. Pria itu benar-benar menghilang seperti debu yang ditiup angin setelah mendapatkan apa yang ia mau. Arini kini menyadari pahitnya menjadi simpanan. Ia hanya dianggap sebagai barang pakai buang yang tidak memiliki nilai saat masalah datang. Dengan jari gemetar, Arini membuka aplikasi pesan dan mengetik nama Bayu. Ia melihat foto profil Bayu masih sama. Foto mereka berdua saat merayakan Lebaran tahun lalu, di mana mereka berdua tersenyum meski hanya mengenakan baju lama yang disetrika rapi. Mas, ini malam takbiran. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Pak Surya membohongiku. Perhiasan itu palsu. Mas, aku kedinginan di sini. Apa aku boleh pulang sebentar saja untuk minta maaf di hari Lebaran besok? Pesan itu terkirim. 1 jam berlalu. 2 jam. Arini tidak beranjak dari tempat tidurnya. Matanya lekat menatap layar ponsel yang mulai meredup. Hingga akhirnya, tanda centang biru muncul. Bayu telah membacanya. Jantung Arini berdegup kencang. Ia berharap pada sebuah keajaiban Ramadan. Ia berharap sifat lembut Bayu akan luluh oleh gema takbir. Namun, balasan yang muncul adalah sebuah hantaman yang lebih keras dari bantingan pintu malam itu. Maaf tidak bisa dibeli dengan penyesalan karena kamu kehilangan hartamu. Rin, kamu minta maaf karena kamu sekarang susah, bukan karena kamu merasa berdosa padaku. Besok setelah salat ID, aku akan pulang ke kampung. Aku sudah menitipkan surat cerai kita ke Pak RT. Jangan cari aku lagi. Selamat Lebaran, Arini. Semoga kemewahan yang kamu cari akhirnya bisa memberimu ketenangan yang tidak bisa aku berikan. Arini menangis terseduh-seduh hingga dadanya sesak. Ia mencoba menelepon, namun nomornya telah diblokir. Keesokan paginya, saat Fajar Idul Fitri menyingsing, Arini keluar dengan mukena putih yang kini tampak kusam. Ia berjalan menuju masjid terdekat, berharap bisa tenggelam di antara barisan jamaah agar tidak ada yang mengenalinya. Namun, di tengah jalan, ia melihat sebuah motor ojek online melintas. Penumpang di belakangnya adalah seorang wanita muda yang tampak sederhana, memeluk erat pinggang suaminya yang sedang menarik ojek. Mereka tampak tertawa kecil, bahagia meski hanya di atas motor tua yang berasap. Pemandangan itu seperti cermin yang dipaksakan ke depan wajah Arini. Itulah hidup yang ia miliki 10 hari yang lalu. Hidup yang jujur. Hidup yang meski miskin namun penuh dengan kasih sayang yang tulus. Ia telah membakar istana cintanya hanya untuk mengejar fata morgana di padang pasir. Setelah salat ID, Arini memberanikan diri kembali ke gang kontrakannya. Ia hanya ingin melihat Bayu untuk terakhir kalinya, dari jauh saja. Namun, saat ia sampai di sana, rumah kontrakan itu sudah digembok. Di depan pintu, ada sebuah kantong plastik hitam kecil. Arini membukanya. Di dalamnya ada bros perak murah yang sempat dibelikan Bayu, beserta secari kertas kecil bertuliskan, "Ini milikmu. Aku tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkanku pada pengkhianatan di bulan suci." Arini jatuh berlutut di depan pintu kayu itu.
Orang-orang yang lewat pulang dari masjid memandangnya dengan tatapan sinis. Desas-desus tentang istri tukang ojek yang menjadi simpanan pria kaya sudah menyebar secepat api di musim kemarau. Tidak ada yang memberikan ucapan, "Selamat Idul Fitri," padanya. Tidak ada tangan yang terulur untuk bersalaman. Di hari yang seharusnya penuh ampunan dan kemenangan, Arini justru merasakan kekalahan yang absolut. Ia memiliki kebebasan yang ia inginkan. Namun ia kehilangan rumah tempat ia pulang. Ia tidak lagi memiliki Bayu yang tulus. Ia tidak lagi memiliki Surya yang kaya. Ia hanya memiliki dirinya sendiri yang hancur, dikelilingi oleh bayang-bayang mukna putih yang kini menjadi saksi bisu atas dosa yang ia lakukan di bawah cahaya bulan Ramadan. Gema takbir perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Arini berjalan gontai meninggalkan gang itu, membawa koper kecilnya menuju masa depan yang kelam, menyadari bahwa beberapa pintu sekali ditutup dengan pengkhianatan mungkin tidak akan pernah terbuka lagi, bahkan di hari Lebaran sekalipun. 3 tahun telah berlalu sejak malam takbiran yang menghancurkan itu. Jakarta masih sama padat, bising, dan penuh dengan orang-orang yang mengejar mimpi. Namun, bagi Bayu, dunia telah berputar ke arah yang jauh lebih baik. Bayu berdiri di depan sebuah bengkel motor yang cukup luas di pinggiran Jakarta Timur. Di atas pintunya terpasang papan nama neon yang menyala terang, Bengkel Barokah Spesialis Ojek dan Kurir. Berawal dari ketekunannya menabung dan bantuan modal dari seorang pelanggan tetap yang kagum akan kejujurannya, Bayu berhasil mengubah nasib. Ia bukan lagi pria yang bajunya berbau matahari setiap hari. Ia kini adalah pemilik usaha yang mempekerjakan 4 orang montir muda. Pagi itu, seorang wanita turun dari mobil jemputan di depan bengkel. Itu adalah Sarah, istrinya yang baru ia nikahi setahun lalu, seorang guru madrasah yang sederhana namun memiliki ketenangan yang dulu tidak pernah Bayu temukan pada Arini. "Mas, ini bekalnya ketinggalan di meja," ujar Sarah lembut sambil menyerahkan kotak makan siang. Bayu tersenyum, sebuah senyuman yang kini benar-benar sampai ke matanya. "Terima kasih, Dek. Nanti pulang agak sorean ya. Mau mampir ke toko perlengkapan bayi dulu." Sarah mengangguk malu-malu, mengusap perutnya yang mulai membuncit. Bayu menatap kepergian istrinya dengan rasa syukur yang membuncah. Ia belajar satu hal, kekayaan bukan tentang seberapa banyak emas yang melingkar di tangan, tapi tentang siapa yang berdiri di sampingmu saat piringmu hanya berisi nasi dan garam. Di sisi lain kota, di sebuah warung makan pinggir jalan yang pengap, seorang wanita dengan pakaian yang mulai pudar warnanya sedang sibuk mencuci piring-piring kotor. Rambutnya diikat asal-asalan, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Itu adalah Arini. Setelah dicampakkan Surya dan kehilangan Bayu, hidup Arini menjadi rangkaian kegagalan. Tanpa keterampilan dan dengan reputasi yang sudah rusak di lingkungannya, ia harus berpindah-pindah pekerjaan kasar demi bertahan hidup. Ponsel iPhone mahalnya sudah lama dijual untuk membayar biaya pengobatan ibunya di kampung, dan emas-emas palsunya kini hanya menjadi sampah di dasar tasnya. Setiap kali melihat motor ojek online melintas, jantung Arini berdenyut nyeri. Ia sering tanpa sadar mencari sosok Bayu di antara kerumunan jaket hijau itu, berharap bisa melihat punggung suaminya sekali lagi, bukan untuk kembali, tapi hanya untuk melihat apakah pria itu baik-baik saja. Suatu hari, ia melihat sebuah majalah otomotif bekas di atas meja warung. Di sana, ada profil singkat tentang pengusaha bengkel muda yang sukses mengelola manajemen servis untuk ribuan driver ojol. Arini terpaku melihat foto Bayu yang tampak gagah mengenakan kemeja rapi, berdiri di depan bengkelnya yang besar. Air mata Arini jatuh tepat di atas permukaan piring yang sedang ia sabuni. Ia melihat kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya, jika saja ia mampu bersabar sedikit lebih lama. Ia menyadari bahwa ia pernah memiliki segalanya, seorang pria yang mau mati untuknya, namun ia menukarnya dengan potongan-potongan kaca yang ia kira berlian. Malam itu, saat azan maghrib berkumandang, Arini duduk sendirian di pojok warung yang sudah sepi. Ia menengadahkan tangannya, bukan untuk meminta kekayaan lagi, tapi hanya untuk meminta satu hal, ketenangan jiwa yang telah ia buang di bulan Ramadan 3 tahun silam. Dunia tetap berjalan, namun bagi Arini, waktu seolah berhenti di malam ia melepaskan mukenanya untuk sebuah gaun merah yang kini telah usang.